Oke. Ya, selamat Pak Kudapa, Pak Saudara semua, dimanapun Pak Saudara semua berada. Hari baik, hari Kamis, jangan kaget. Ketong sing bermaksud kasih pindah jam, tapi jangan kaget dulu, jangan kaget. Dan tak cigi, jangan skrek. Ya, jadi ini ketong mau Pak Kudapa, Pak Saudara hari ini lebih sore sedikit, supaya ketong bisa bercerita. Sebenarnya ada beberapa teman mau ikut hadir sama-sama, cuman ada terkendala satu dan lain hal, nanti di reschedule. Tapi apa yang ketong janjikan untuk tampil terkait dengan satu kegiatan sifat nasional, maka ketong hadir untuk mencoba menyampaikan dalam apa yang ketong bisa sampaikan. Nah, Pak Saudara semua, sesuai dengan apa yang ketong posting tentang flyer itu, bahwa sore ini ketong mau bicara tentang satu tempat, satu desa yang ada di kawasan di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, Desa Welora, ya, Desa Welora ini, ya, Desa Welora adalah salah satu desa di sana di Pulau-Pulau Babar. Nanti sebentar Boy mungkin bisa jelaskan lokasi spesifiknya di desa ini di mana dan apa yang menjadi daya tarik dari desa ini, apa yang menjadi daya pikat dari desa ini. Nah, saudara, ternyata desa ini masuk dalam nominasi penghargaan Anugerah Pesona Indonesia, masuk dalam nominasi untuk mendapatkan penghargaan API. Ya, API itu Anugerah Pesona Indonesia atau yang dikenal dengan API Award, Anugerah Pesona Indonesia Award. Jadi lokasi-lokasi tempat-tempat yang menjadi destinasi baru yang hampir tidak dilihat orang, yang bisa dikasih anugerah atau penghargaan atau award, yang ini tahun yang kelima, tahun 2020 ini tahun yang kelima. Dan Desa Welora ini masuk di dalam nominasi untuk mendapatkan Anugerah Pesona Indonesia. Nah, saudara semua, beta akan lanjut ke Boy. Mungkin Boy mau putar video atau nanti video kita tunda. Boy cerita sedikit tentang Welora, kurang lebih di mana begitu. Bolehkah Boy? Silakan Boy. Jadi Welora ini ada di Kepulauan Babar di bagian timur dari Kepulauan Babar, Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Barat Daya. Secara singkat, Desa Welora sekali masuk dalam anugerah API, dan tahun 2020 ini dia masuk sekali lagi dalam anugerah penghargaan pariwisata untuk yang kesekian kali. Ya, Welora cukup terkenal menjadi salah satu titik hotspot untuk penyelaman diving dengan terumbu karang yang kualitasnya salah satunya the best lah, kita bilang the best lah, paling yang terbagus di Desa Welora ini. Sudah ada banyak promosi, banyak broadcasting about Welora, tapi ini beta berusaha tampil karena Welora masuk dalam API, itu juga mewakili Maluku. Sebenarnya ini dengan tampilnya ini beta streaming di mengangkat Welora, ini juga akan menjadi sebuah program ini beta yang kemarin beta dengan Bu Resa sudah cerita, yaitu Mangente Negeri. Jadi ada kurang lebih nanti seluruh negeri yang ada di Maluku ketong singgung sampai menjadi lengkap, mulai dari ada di Lease, Seram, Saparua, sampai di Maluku Barat Daya, Buru, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita mulai dengan Welora karena dari sekian desa yang ada, dan itu Welora masuk dalam anugerah penghargaan pariwisata yang kedua. Ya, beta sempat lihat di Instagram yang Pemda punya, kemudian yang ada kelompok-kelompok pengelola pariwisata. Memang Welora is the beautiful islands, Bu Resa, sangat luar biasa. Cuman karena jarak, katong bisa beronda di sana, kaki pendek, Keronces ini. Ya begitu dulu, Bu Resa. Ya, just small things about Welora. Ya. Jadi nanti Boy sebentar semua link yang ada terkait dengan Welora dan dalam anugerah penghargaan Indonesia, anugerah pesona Indonesia ini nanti Bu taruh di ketum punya, rasanya taruh di ketum punya Facebook, itu nanti saudara bisa lihat di sana. Jadi ini yang
Anugerah Pesona Indonesia ini salah satunya juga adalah membutuhkan partisipasi saudara untuk ikut polling atau ikut vote. Nah, ada caranya untuk vote sampai berakhirnya pada tanggal 31 Desember nanti, Bapak Saudara semua. Jadi salah satu yang bisa saudara lakukan adalah via SMS. Itu nanti ada caranya. Ketik API spasi 17J 17J dan kirim SMS-nya ke 99386. Nanti lebih baik teksnya dimasukin, ditaruh, saudara bisa ikut berpartisipasi. Sudah ada juga lewat sudah ada di deskripsi video. Oh, suara hilang. Ya, sudah ada di deskripsi streaming ini. Oh ya, oke. Siap. Ya, oke. Siap. Lalu kemudian nanti saudara bisa lewat Instagram, follow akun API Award. Lalu juga saudara bisa lewat YouTube, ada tayangan di sana, API Award. Cari Velora, harus cari Velora baru saudara bisa like atau saudara membuat vote di sana. Lalu saudara bisa memperhatikan semua postingan-postingan yang terkait dengan ini dan informasi tentang Velora. Ketong harap bahwa Velora ini akan menjadi satu tempat yang mendapatkan perhatian, bukan cuma dapat beta pribadi bukan cuma bisa pikirkan mendapatkan sebuah penghargaan, tapi lebih daripada sebuah penghargaan adalah bagaimana kawasan ini dikembangkan dengan baik, ramah lingkungan, masyarakatnya mendapatkan impact dari turis yang datang dan semua hal yang seperti itu. Nah mungkin asing bagi Pak Saudara semua ya untuk dengar nama desa ini, nama tempat ini. Minggu depan nanti Ketong akan bertemu secara khusus dengan teman-teman yang ada di sana dari Kabupaten D dan masyarakat yang ada di sana, dan mereka akan menjelaskan lebih spesifik ya, karena kalau Ketong cuma searching, Ketong Google, Ketong apa gitu, itu kadang-kadang informasi terbatas ya. Masyarakat setempat yang sebenarnya lebih bisa untuk menjelaskan kondisi real dan semua situasi yang ada di sana untuk menolong Ketong mendapatkan informasi yang lebih kini tentang Velora. Nah, kalau saudara memperhatikan apa yang Ketong tayang di peta maupun apa yang menjadi postingan di Instagramnya Kabupaten Maluku Barat atau Instagramnya API Award itu untuk promosi Velora, saudara akan melihat betapa indahnya tempat ini. Ya, di permukaan laut saja, di atas permukaan laut maksudnya di darat, dan Ketong lihat sekitarnya itu pantai yang masih bagus dengan pasir yang putih, pikiran laut yang pesisir pantai, pesisir pulau yang indah. Masuk ke dalam karena daerahnya belum tersentuh oleh banyak hal-hal yang merusak lingkungan, maka berarti bisa diartikan bahwa tempat ini sejuta pesona yang kalau saudara memang punya kemampuan atau senang untuk diving, saudara pasti akan menemukan keindahan yang luar biasa di bawah laut. Kira-kira gitu Boy, informasi dari beta seputar mengenai ular. Mungkin Bu bisa tunjuk sesuatu atau apa gitu? Ya, kita akan lihat video Velora dulu. Velora kebetulan pulau utamanya itu di Pulau Dawera. Pulau Dawera ini larang, jadi kita lihat dulu keindahan di sana lewat beberapa video yang sudah ada di YouTube, sehingga teman-teman juga dapat melihat secara langsung. Oke, tapi so far teman-teman juga bisa lihat di YouTube tentang Velora. Jadi passwordnya atau kata kuncinya adalah Velora di semua platform digital sosial. Velora is the beautiful. Oke.
Saya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya, mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Maluku dan Maluku Barat Daya, untuk mendukung Desa Welora dalam ajang penghargaan Anugerah Pesona Indonesia yang kelima tahun 2020 dalam kategori destinasi baru dan populer dengan cara voting SMS, ketik API spasi 17J kirim ke 99386. YouTube, kunjungi channel API Award di youtube.com, cari dan temukan nominasi destinasi baru Welora dan klik tombol subscribe dan like. Instagram, kunjungi Instagram API Award di instagram.com, pilih gambar destinasi baru Welora dan klik like. Voting mulai 1 Agustus sampai 31 Desember 2020. Kalmedo. Keren, Ya, keren, Bu Reza. keren. Keren. Tentang Welora. Keren, Welora. Iya. Iya. Welora itu kalau ketong kasih gambaran itu dari Ambon akan kira-kira berapa jauh Boy? PD itu jadi itu akan harus ke Barbar sana. Ya. Iya. Dari pulau utamanya kemudian ke Pulau Dawera ya. Ini coba kita sebentar lihat. Jadi kalau dari Ambon kita mungkin pertama transportasi ya. Kalau kita ke Welora, transportasi dari Ambon dari luar Ambon bisa di Airport Patimura dulu, lalu kemudian dia bisa tukar pesawat ataupun dari tempat lain bisa langsung juga ke sana tanpa melalui transit di Ambon, dia bisa langsung ke Welora di Maluku Barat Daya. Kemudian karena Maluku Barat Daya itu kan terdiri dari pulau-pulau kecil, Bu, pulau-pulau kecil yang ada di sana. Ya. Ya, jadi dari ibu kota kabupaten baru bisa ke pulau utama di sana di Welora, yaitu Pulau Dawera. Kira-kira begitu, Bu Echa. Ya, jadi transportasi. Tetapi ini menjadi salah satu pulau-pulau di Maluku harus ketong dukung, terutama Welora ini untuk masuk dalam anugerah, karena ini sudah berapa kali, 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali. Dan bagi beta selain yang ada di Pulau Seram itu, Pulau Ora, saya pikir Welora juga salah satu destinasi wisata yang baik yang ketong harus dukung. Mungkin ya dengan streaming yang sederhana ini, tapi bagian dari kecintaan ketong kepada Maluku. Nah, kembali lagi di Maluku ini kan sebenarnya tata kelola pariwisata dalam kaitannya dengan transportasi transportasi hal-hal yang fisik sampai wisatawan bisa sampai di sana itu mungkin mereka harus perlu banyak belajar untuk mempersiapkan transportasi layanan publik baik udara, darat, dan laut. Nah, hari ini di Bali itu pemerintah Bali namanya KSPN 2020, mereka menggunakan dana pemerintah yang ada di Provinsi Bali, karena Provinsi Bali dan khususnya Kabupaten Badung itu nomor 2 APBD PAD terbesar di Indonesia, PAD terbesar itu Kabupaten Badung itu, sehingga alokasi dana mereka untuk KSPN itu bisa dilakukan dengan dan kemauan pemerintah. Jadi
mereka membuat KSPN 2000 itu semua titik-titik pariwisata itu dilalui dengan one single busway ya. Jadi semua titik itu. Jadi misalnya ada 8 kabupaten di Pulau Bali, kita mau, dan rata-rata itu semua pakai jalur darat. Mau kemana semua titik. Jadi di itu satu, ada titik-titik wisata yang semua sudah diatur. Beta ada post di beta punya fanpage. Itu bagus sekali. Nah, Welora ini ada di salah satu pulau yang paling jauh, kabupaten di ujung sekali, tapi sudah dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, dalam hal ini ya wisatawan yang memang dia punya much more money, dia spend money untuk ke tempat lain. Tapi kalau wisatawan lokal, kalau pemerintah bisa menyediakan, artinya menyediakan lalu memfasilitasi sarana-sarana transportasi publik, bekerja dengan afiliasi udara, kemudian laut dan lain sebagainya untuk destinasi wisata, itu beta pikir baik sekali, Bu. Beta pikir baik sekali. Jadi hari ini orang kalau turun seperti di Bali, di Bandara Ngurah Rai, mereka langsung bisa around one island itu dengan one single journey. Jadi mereka satu kali dalam perjalanan itu selesai mengunjungi itu main place, tempat-tempat wisata utama di Bali. Nah, kita pikir Welora ini ada di ujung sekali, tapi puji Tuhan dia bisa masuk anugerah API ini. Kita bersyukur, bangga sekali bisa Welora bisa masuk sampai di tahap seperti ini, Bu Echa. Ya. Nah, ya. Menurut Bu Echa bagaimana dari segi transportasi, walaupun kita cerita hal-hal lain? Karena kalau ya Bu, silakan Bu. Ya, mungkin itu dulu kali dari beta Bu Echa, karena ada banyak tempat wisata di Maluku tapi ya tidak digarap dengan baik, tidak diservisi dengan baik. Jangankan yang di Welora yang di ujung dunia sana yang jauh ya, di Arlou saja yang dekat begitu saja transportasi publik yang ada. Di pintu kota itu loh, itu di dalam, di muka sendiri, di depan mata sendiri, apalagi mau dulu urus Welora yang jauh itu ya, artinya kalau kita ngomong fair aja ya, di ini beta ya fair begitu. Jadi ya. Jadi kalau kita bicara pariwisata di Maluku nih, sebenarnya ini potensi besar, Bu, ya. Potensi besar dengan banyak pulau. Itu banyak pulau itu berarti banyak destinasi sebenarnya, pantai ya. Dengan dikelilingi oleh lautan, itu berarti bahwa potensi wisata lautnya luar biasa, titik-titik penyelaman. Jadi kita kalau bicara dari utara ya, kalau kita bicara Maluku Utara, sekarang sudah jadi provinsi sendiri. Jadi kalau kita bicara dari Maluku, provinsi Maluku saja itu berarti dari Buru sampai ke terselatan ya, terselatan, Maluku Tenggara di sana, itu semua merupakan kawasan-kawasan yang potensi pulau dan lautnya, potensi destinasi wisatanya luar biasa. Belum lagi potensi budaya. Jadi kalau kita bicara potensi alam saja, kita akan menemukan 1001 macam destinasi gitu ya. Beta kalau kita di Ambon saja, Ambon ada sekian banyak. Kita di belum lagi Kepulauan Leasi, ya. Belum lagi kalau kita pergi ke Nusaina, Seram, dari barat sampai ke timur. Di Seram itu kalau bicara destinasi-destinasi yang ada, itu laut itu menjadi titik destinasi yang baik, seperti umpama di Seram Barat. Di Seram Barat itu yang sambung dengan Seram Utara, itu sebenarnya ada tempat di mana orang bisa lihat ikan paus, bisa lihat lumba-lumba, bisa lihat hal-hal yang mungkin kalau orang berpikir itu mesti ke Lombok baru bisa lihat, pergi ke Bali Utara ya, Bali Utara sana baru bisa lihat. Padahal sebenarnya di Maluku saja bisa gitu. Kalau umpama ke Nusa Laut di tertentu, kita juga akan bisa menemukan ketika ikan paus punya masa transisi lewat itu banyak lokasi saja. Nah, terkait dengan apa yang Bu bilang sebenarnya, karena Maluku ini terdiri dari banyak pulau, maka sebenarnya urusan transportasi itu menjadi urusan yang sangat penting gitu. Untuk menghubungkan pulau-pulau ini, transportasi itu sangat penting. Jadi sebenarnya kalau beta melihat Maluku dengan begitu banyak pulau-pulau itu, maka sebenarnya pemerintah harus mengupayakan transportasi laut
ya, yang menghubungkan kapal feri kah, atau kapal pelni yang rutenya itu memang memutar Maluku saja, atau kapal cepat. Dan kalau ini bisa diadakan secara reguler, secara baik, maka arus orang itu datang, wisatawan datang itu akan terschedule dengan jadwal transportasi yang sangat jelas. Kalau soalnya kalau orang datang di Ambon lalu umpama mau pilih, jangankan di Wailora Bu, di mana di salah satu daerah di MBD aja, umpama begitu. Lalu kalau transportasi yang jelas di Kisarkah, katakan di Kisarkah, di daerah sana gitu. Kalau transportasi yang jelas, lalu orang mau pilih apa, mau pilih ke sana bagaimana? Nah ini kan kesulitan gitu. Nah dulu ketika pemerintahan zaman Bapak Karel Albert Ralahalo, Pak Ralahalo, kita sempat ya karena ada pernah duduk bicara, lalu terus terkait waktu itu ada kegiatan apa gitu, lalu pas Antua duduk di meja, Antua panggil lalu bicara, ada dengan kepala dinas perhubungan waktu itu, lalu kemudian Antua di pariwisata juga. Nah, itu memikirkan bagaimana supaya ini bisa menghubungkan, karena Pak Karel itu salah satu gubernur, satu-satunya menurut beta, bukan salah satu-satunya gubernur itu yang supi sampai ke semua tempat terpencil di Maluku, sampai ke ujung-ujung, sampai ke pulau-pulau terluar sana, itu Pak Karel sudah pergi. Dan Anto tahu betul ada banyak destinasi, ada banyak tempat. Waktu itu Panglima Kodam itu Pak Jenderal Muiz. Nah, Pak Muiz itu salah satu orang juga yang sangat cinta laut dan menyelam. Nah, beliau juga sangat peduli gitu dengan lingkungan, dengan laut, dengan destinasi pariwisata, khususnya wisata laut. Jadi connect, lalu bicara, tapi sampai sekarang memang susah untuk merealisasikan apa yang kita bicarakan ini dengan transportasi. Jadi kalau pulau-pulau ini mau terjangkau, mau terlihat, mau didatangi oleh wisatawan, maka kalau beta sih destinasi yang gampang itu pakai destinasi laut gitu, dan harus diatur waktu-waktunya, schedule-nya secara tepat. Dan kalau itu ada dan terjadi dan bisa dilakukan, maka beta kira tempat-tempat ini akan mudah dijangkau oleh berbagai orang dari berbagai tempat. Ya, jadi kira-kira gitu, menurut beta, Boy. Jadi kalau ke depan pemerintah provinsi Maluku atau pemerintah kabupaten lah langsung ya bisa memikirkan untuk mengadakan satu hal seperti ini, beta kira baik. Beta tuh pernah juga sempat bicara dengan pelaku pariwisata sebenarnya di Bali maupun di Lombok. Beta ketemu, bahkan ketika beta ke Labuan Bajo, di dalam penerbangan beta beberapa dengan satu orang yang punya kapal pinisi. Nah, dia tanya beta, karena bagaimana kalau di Ambon gitu jadi base-nya. Dia bilang kalau di Ambon mau jadi base mestinya gampang, tidak susah, yang penting ada tuh kapalnya. Karena dia bilang gini, tamu yang datang ke Ketong di Bali atau tamu yang datang di Labuan Bajo di Nusa Tenggara Barat sana, betul, Pulau Lombok, Labuan Bajo, itu orang selalu tanya kalau dong mau pergi dengan kapal itu, kapal pinisi yang seperti itu, kapal wisata seperti itu. Jangkauan yang paling jauh ke Maluku tuh bagaimana gitu. Dan kalau gitu kan sebenarnya jauh lebih mahal, itu kan trayeknya, jaraknya jauh. Tapi kalau ada punya destinasi antara, tempat persinggahan, terminal, orang datang langsung poinnya di Ambon, mendarat di Patimura, lalu kapal dijemput dari pelabuhan Pulau Ambon sini, lalu keliling. Beta kira itu kan jauh lebih murah untuk turis dan orang. Jadi tanya beta, bisa sih? Beta bilang kalau mau ya kita bisa tolong, bisa lihat apa yang kita bisa lakukan sama-sama. Yang penting adalah devisa itu atau pendapatan itu masuk ke Maluku gitu. Jadi bukan di Bali atau di Labuan Bajo lalu datang, kan itu pembayarannya segala macam. Pendapatan itu untuk daerah lain gitu. Jadi harus memikirkan gitu. Jadi kalau beta, karena pulau-pulau ini pulau kecil, saya mungkin kecuali helikopter mendarat itu kan lebih besar biayanya. Kalau pulau-pulau kecil ini terjangkaunya harus lewat jalur transportasi laut. Nah itu harus dipikirkan. Beta kemarin dengar itu pemerintah provinsi sudah meresmikan satu ferry yang rutenya itu ada lewat Banda, lewat Tual, kalau kita sing salah ingat. Doakan kita ya rutenya. Mudah-mudahan ferry ini bisa menjawab kebutuhan transportasi untuk jalur-jalur antar pulau gitu. Jadi kalau ini bisa ada, berarti ini sesuatu yang baik. Jadi ferry dari
Ambon, Banda, Banda Tual, ada satu destinasi lagi, ada 3 atau 4 lokasi gitu, itu bisa dijangkau. Mudah-mudahan beta informasi sekarang nanti beta cek ulang informasi yang lebih jelasnya. Ya. Kira-kira itu, Boy. Ya, apa yang Bu Reza sampaikan itu sebenarnya baik sekali karena itu kan juga sejalan dengan apa yang pemerintah pusat sampaikan. Itu kan Jokowi kan berjuang juga untuk menjadikan transportasi laut kan menjadi poros maritim, lalu tol laut sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bersinergi, sebenarnya sumber pendapatan income per kapita itu dan PAD itu bisa dari sisi pariwisata. Yang penting infrastrukturnya infrastrukturnya itu ditata dengan baik, diatur dengan baik. Kalau infrastruktur itu sudah ada, maka pariwisata itu kan berjalan dengan baik, Bu. Nah, kalau Banda itu sudah jalan, itu praise God lah, puji Tuhan. Tuhan, beta setuju sekali. Jadi pemerintah daerah, provinsi harus menindaklanjuti apa yang, karena itu sudah jadi programnya Pak Jokowi. Jadi kalau itu ditangkap dengan baik lalu dikerjakan, waduh, itu bisa ada dana-dana hibah dari pemerintah pusat sebenarnya untuk menolong menunjang pariwisata yang ada di daerah. Karena kalau mau dibilang dari sisi alam, sisi kecantikan alam, pulau dan lain sebagainya, beta ya sebagai orang Maluku, beta bilang Maluku is the beautiful island. Beta pernah seperti yang Om Andi Manuhutu kemarin waktu diskusi dengan Ketong, Bu, beta pernah tinggal berapa tahun waktu tugas di Kei. Beta sampai di satu pasir, di tempat pasir panjang, itu pasir panjang itu di Pulau Kei kecil, kita bilang Nuhuyut. Itu dari Langgur, Kolser itu ke sana lagi, aduh, pasir panjang, Pak, bagus sekali. Beta saya mau pulang dari situ, beta sempat nginap. Kemudian ada satu daerah lagi di danau disebut Danau Ewau. Beta kaget juga. Di situ ada pohon sagu tapi disebut sagu molat, sagu yang sembaduri. Lalu ada satu desa di sebelah situ disebut Desa Wapwatngil, sunyi, tete manis. Itu bus yang ada ombak, air teduh baru, matahari turun baru, itu orang cuci piring itu di bibir sungai, bibir pantai. Aduh, luar biasa. Nah, dari si satu pulau itu kita percaya pulau-pulau yang lain juga manis. Nah, cuman masalahnya Ketong dari tahun ke tahun itu tidak memanfaatkan peluang. Nah, kalau hari ini pemerintah bisa memanfaatkan peluang dengan program Jokowi tentang poros maritim, tapi dikerjakan dari sisi pariwisata itu baik sekali, sehingga ini bisa membuat Maluku sejahtera dari sisi pariwisata. Sebenarnya kalau dari hal begitu pembangunan infrastruktur pariwisata disiapkan, maka ke depan Maluku tidak saja dari kekayaan alam, ikan atau hal yang lain, tapi juga dari sisi pariwisata yang memang kurang dieksploitasi dengan baik. Hanya istilahnya ya, hanya sekedar saja deportasi. Justru banyak pegiat pariwisata yang memang secara mandiri seperti Baronda Maluku, kita tahu ya Bung Vander Christian, yang lain satu yang ada sekarang sudah pindah di situ, Bung Glenn Watimuri. Nah, mereka itu pegiat-pegiat pariwisata yang memang artinya swasta lah, sendiri mereka berusaha dengan mereka. Tapi itu juga mereka juga mempromosikan pariwisata. Nah, beta pikir salah satu masalah yang jadi kendala adalah transportasi. By the way, walaupun dalam kendala yang transportasi, tapi Welora bisa masuk menjadi api, itu yang luar biasa, Bu. Nah, mungkin mudah-mudahan besok dengan Pak Filipus itu kita bisa dapat informasi sejauh mana tingkat kunjungan pariwisata turis bukan turis lokal tapi turis mancanegara yang datang di situ 1 bulan berapa kali. Ya, itu kan akan banyak hal yang lihat. Kalau meskipun tempat itu jauh di ujung, tapi kalau secara basic itu infrastruktur dari segi transportasi itu ditata dengan baik, maka beta percaya, waduh, Maluku akan maju secara pariwisata. Justru mereka keindahannya jauh lebih baik dari Pulau Bali sendiri. Itu beta. Ini beta kasih tunjuk PowerPoint tentang Welora, bagus sekali, Bu. Ya, jadi
ini ya, ini keren nih. Iya. Yang berikut Bu Eca, dari penataan pariwisata, kalau di Bali ini yang beta tahu, yang beta tinggal, kalau di Ambon itu kan sebenarnya artinya pemerintah masih mengambil alih untuk urusan pariwisata, semuanya masih urusan kaitan dengan pemerintah lah dan segala macam. Nah, kalau bagi beta sih pemerintah harusnya hanya menyiapkan legalitas dalam berkaitan dengan apa, tapi kegiatan praktis di lapangan untuk pengelolaan pariwisata itu lebih baik kepada para pelaku pariwisata. Kalau di tempat beta di desa ini, desa Kristen Protestan, yang ada di satu-satunya yang ada di Bali, itu disebut pariwisata desa. Jadi rumah-rumah penduduk itu di-upgrade, rumah-rumah penduduk. Beta pikir di Welora mungkin saudara besok beta akan tanya di Pak Yosua. Jadi rumah-rumah penduduk itu di-upgrade, ditaruh AC, lalu rumahnya direnovasi dan lain sebagainya, sehingga ketika ada tamu pariwisata datang itu di desa Blimbing Sari itu digilir, Bu, dan kemudian terima tamu, sehingga dengan demikian masyarakat juga yang menjadi pelaku pariwisata, mereka dapat uang dari tamu yang menginap di rumah mereka yang ngatur tamu, punya makan, hospitality, bahkan kalau perlu mereka antar ke bandara dan lain sebagainya. Nah, itu sementara di Maluku kan beta masih lihat tidak ada yang seperti itu tuh, butuh masih semuanya pemerintah yang atur dan lain sebagainya. Mungkin juga ada pengelola pariwisata dalam hal ini pihak hotel dan lain sebagainya. Tapi bagi beta adalah masyarakat Welora sendiri atau masyarakat ini Ambon harus merasakan berkat Tuhan yang mereka dapat dari keindahan alam di desa mereka, bukan sekelompok orang yang mengeksploitasi pariwisata demi kepentingan mereka, begitu, Bu. Iya. Ya, setuju. Ya, setuju, Boy. Jadi memang memang beda, Bu. Artinya karena kalau kita bicara Bali itu kan kita berarti bicara sesuatu yang sudah go internasional. Ya. Kesadaran masyarakat soal masalah pendapatannya berasal dari pariwisata. Jadi dong sudah tahu itu dong sumber pendapatan. Saya ada cara lain. Jadi semua terkait, Bu. Baik dia punya ojek, dia punya taksi, dia punya baik taksi pribadi maupun taksi yang sudah ada grup ya, pemerintah maupun masyarakatnya, semua sudah ada di dalam satu jalur kereta api, di dalam rel yang sudah memang begitu, Bu. Jadi sudah menjadi lifestyle-nya, menjadi kebiasaan, menjadi tolak ukur. Nah, tempat-tempat lain, khususnya di Maluku, belum semua punya pikiran seperti itu. Kita bicara contohnya saja, Bu, macam yang gampang tuh kita bicara macam di Ambon, yang mestinya bisa, tapi ternyata kan juga jadi belum sampai ke sana gitu. Masyarakat homestay di Ambon sini hampir ada. Nah, kalau kita bicara lebih jauh, umpama di Saparua, nah itu mulai dari penginapan kecil, lalu orang mulai diajar, lumayan Saparua. Di Banda lebih lagi. Nah, jadi ini mesti menjadi satu lifestyle. Orang merasa bahwa dengan menghidupkan pariwisata, menjaga lingkungan yang bersih, nah, semua hal yang terkait dengan budaya dan keindahan alam, kepedulian terhadap lingkungan hidup, itu menjadi nilai yang dapat bisa mendapatkan pendapatan bagi kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Lalu lebih jauh mungkin desa, tempat di mana destinasi itu berada, lalu kota atau kabupaten. Nah, ini kesadaran ini harus dimiliki oleh bukan cuman pelaku pariwisata aja, Bu, tapi juga pengampu kebijakan. Jadi kalau pengampu kebijakan, pemerintah, orang yang concern dengan pariwisata, umpama dengan lingkungan, ya jangan haraplah. Makanya pemilihan wali kota, bupati, gubernur, bahkan itu harus, kalau bisa tanya dulu, saya program apa berkaitan dengan pariwisata, lingkungan hidup. Jangan tanya kata saya mau kasih buka lapangan pekerjaan apa gitu. Jangan bicara soal masalah
tambang-tambang besar-besar, bisnis besar, bukan. Tapi hal-hal yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Gitu. Lingkungan hidup itu gitu, pendidikan, kalau dari sisi transportasi yang ada keterkaitan. Tapi yang penting fokus Bu, fokus pembangunan kota, kabupaten itu arahnya kemana? Nah, Maluku harus punya blueprint ke depan Maluku apa gitu. Ya, itu saya bisa bicara omong kosong jadi lumbung ikan ke apa gitu. Ya itu proyek besar, itu bisa terkait ke sana. Tapi semua harus dimulai dari hal yang paling menjadi ujung tombak masyarakat yang ada, masyarakat yang mengalami langsung. Itu harus macam kalau kita bicara pariwisata terkait dengan Welora ini, maka pulau itu, desa itu, destinasi itu juga harus sudah disiapin semua hal-hal yang menyangkut sebuah lifestyle kehidupan pariwisata Bu. Tapi jangan boleh lupa menjaga lingkungan hidup. Jadi masyarakatnya disiapin untuk punya homestay, ya masyarakat dilatih, masyarakat diperdayakan, termasuk di dalamnya ya harus bisa berbahasa Inggris atau bahasa apa yang bisa punya alat komunikasi yang tepat gitu, sehingga orang yang datang AIAO yang jelas-jelas gitu, sekalipun pakai bahasa yes no, tapi paling tidak orang bisa mengerti Bu apa yang dimaksudkan. pakai bahasa yes no dan cengke 3 kilo saya sampai di England kok. Iya. Siap. Ya, jadi kira-kira Bu, infrastruktur seperti apa selain transportasi ya, mungkin pelatihan masyarakat untuk menyongsong, karena sekarang kita udah masuk ke 2020 ini 2021, kita sebenarnya sudah masuk di AFTA ini Bu. Jadi di ASEAN Trade ini, jadi tidak ada lagi ke depan dalam ASEAN itu tidak ada lagi borderless. Jadi orang dari orang dari Filipina, orang dari negara-negara ASEAN datang di sini berwisata, bekerja. Kalau tanpa kita mempersiapkan diri dengan baik, maka kita kalah, terutama dari segmentasi pariwisata sendiri kan. Selain transportasi, juga pelatihan tenaga pariwisata yang mumpuni. Nah, beta lihat kalau di Ambon itu kan belum ada misalnya setingkat diploma, yang semacam lembaga pendidikan yang berbasic pariwisata. Apakah sudah ada di Ambon? Ini kan salah satu sebenarnya DNA infrastruktur yang dipersiapkan untuk mungkin menyambut kalau mau Maluku bertumbuh dan berkembang pembangunan dari sektor pariwisata, ya tadi transportasi ketong sudah bicara, lalu kemudian dari pelatihan tenaga pelaku pariwisata, kira-kira begitu. Kalau di Bali di sini gereja, yang beta tahu, yang beta lihat, gereja sendiri terlibat dalam pariwisata. Bagaimana gereja memberdayakan ekoturism, kemudian pariwisata berbasis masyarakat. Nah itu kira-kira Bu. Jadi salah satu di sini Bali punya hal itu juga adalah dengan menyiapkan tenaga kerja dari sektor pendidikan, sehingga nanti mereka anak-anak ini yang lulus mereka akan menjadi pekerja-pekerja di sektor pariwisata yang educated tentang dunia pariwisata. Iya, kira-kira begitu Bu. Kalau di Ambon menurut kita tuh SMK sudah ada apa Bu? Beta sen terlalu perhatikan SMK. Beta sen tahu Poltek Patipura ini, Politeknik itu ada tidak yang ada kaitan itu? Kita harap sih sebenarnya tidak ada gitu, baik. Sebab ketong saya bisa berharap kursus saja Bu. Itu ketong punya satu hal yang perlu orang di Maluku belajar, itu keramah tamahan Bu, keramah tamahan. Kalau orang di rumah kopi lah, katakan itu, orang datang rumah kopi, cara pelayan menanyakan itu ada aturannya, selamat pagi, selamat siang kalau kan. Lalu kalau ditimpali dengan orang kadang-kadang ketemu pelayan, woi kenapa? Jadi oi saya kenapa, itu tuh yang ada banyak cerita yang lucu sebenarnya Bu. Ketemu bicara dengan teman-teman pelayan, dong kadang-kadang muka subangka, beda Bu, beda dengan orang di Bali.
beda ya. Memang di sana gitu orang bisa tenang, bisa layani dia pun tamu dengan baik. Kalau kita di sini, mulai kita tanya, bisa minta gula kah atau apa gitu kan? Atau kita minta pesan sesuatu, kalau bisa jangan kopi itu ada gula. Datang Pak Lele, umpama gula suara di dalam kopi. Kita tanya kenapa begini? Dia menjawab dengan agak ya seperti mau marah ketemu kembali gitu. Iya. Jadi ini hal-hal praktis yang sebenarnya mesti jadi bagian yang diperhatikan. Memang masing-masing budaya dan dia punya style, dan dia punya gaya, dan dia punya hal-hal. Tapi ada hal-hal yang dasar sekali yang harus diperhatikan. Dan sebenarnya kalau menurut kita, itu pemerintah lah, maksudnya pemilik kafe umpama dia juga harus mulai perhatikan yang itu cara. Ini bukan soal orang jadi datang ramai di situ warung atau rumah kopi atau apa begitu lalu terus rumah makan atau lalu siapa pelayan yang diperhatikan boleh. Jadi itu harus ada pelatihan. Jadi memperhatikan hal-hal yang sederhana sekali. Jadi orang juga merasa nyaman kalau datang di situ atau mana itu berkomunikasi. Nah itu hal-hal yang menurut kita kalau pendidikan formalnya setahu kita mestinya sudah ada Bu. Cuman kan ya kembali tidak seperti Bali atau Lombok gitu maksudnya yang sudah punya tingkat bukan cuman soal tingkat edukasinya Bu, sudah menjadi sebuah lifestyle gitu. Jadi orang tahu bahwa di situ dia pun tempat hidup, dia pun tempat kerja, dia pun tempat mata pencarian, dia pun piring makan. Jadi dia mengerjakannya dengan tanggung jawab sepenuhnya gitu. Nah, dia sembrani bikin sebarang-sebarang. Nah, ini yang menurut kita mesti jadi catatan tersendiri gitu. Jadi kalau hal ini semua diperhatikan, kalau beta sih sebenarnya mesti fokus kalau di Maluku gini, Pama. Di Ambon pilih salah satu tempat, Pama kawasan mana yang bisa dijadikan kawasan pariwisata umpama. Alah sudah, plotting kawasan itu dijadikan kawasan pariwisata. Semua kemampuan dan sumber daya yang ada itu dipakai untuk mengembangkan kawasan itu, lokasi itu, umpama di Ambon. Lalu di mana lagi, Pama? Kalau kita bicara Maluku secara kelompok, Banda, Saparua, nah, harus menjadi punya nilai gitu, nilai historinya, nilai wisatanya. Jadi di create sedemikian rupa, macam Banda. Banda itu kan tempat luar biasa Bu, destinasi yang bagus, yang luar biasa, punya nilai histori. Nah kalau beta sih pakai bandara, beta sih buka bandara, beta sih perbesar bandara, beta sih bikin bandar. Jadi gitu beta akan mengupayakan supaya transportasi laut itu dimanfaatkan. Nah jadi bagaimana berarti supaya, karena ketemu ini kan masyarakat maritim, ketemu harus memikirkan sesuatu yang terkait dengan ketemu punya keunggulan dan kelebihan masyarakatnya. Nah, meng-create ke sana gitu supaya orang tahu gitu. Ke Banda kalau cuma dengan kapal cepat 8 jam, ya makanya cari satu kapal putih yang baik yang punya nilai, atau kapal cepat yang rutenya 1 minggu 2 kali pulang pergi, 1 minggu 2 kali. Jadi ada kapal pergi, kapal pulang, minggu 2 kali. Kapal dengan daya tampung yang lumayan, tapi cepat, jadi bisa 8 jam atau 6 jam, 34 jam sudah sampai. Ya, 6 jam lah itu yang paling Banda jangkau. Nah, sampai ke sana orang kan kalau 1 minggu 2 kali itu berarti minimal dia menghabiskan 3-4 hari di Banda. Nah sudah, kan itu sesuatu yang baik betul, menghabiskan 3-4 hari di Banda. Nah itu di-create itu, bagaimana menciptakan ruang-ruang. Ada banyak pekerjaan rumah sih sebenarnya Bu, tapi itu berpulang kembali ke pemimpin. Betul? Kalau kepala dinas mestinya orang yang mengerti pariwisata, mau gitu. Dinas-dinas yang lain terkait dengan itu, macam perhubungan juga harus bisa mengerti bahwa ini wilayah kepulauan. Bagaimana meng-create atau menciptakan atau membuka sebuah ruang pembangunan yang lebih tepat guna. Kalau ya uang dihabiskan, dihambur-hamburkan. Lalu kalau bikin jalan 1 kali, bikin jalan tuh yang baik 1 kali. Kalau bisa jalan 20 tahun ke depan tuh baru nanti baru gitu. Kalau jalan cuma bikin sebentar tambal, lalu 1 tahun habis hujan, tahun depan bocor, lubang kembali bikin lagi, itu namanya proyek cari kepeng, itu kan.
Ya, proyek abal-abal itu kan menghabiskan anggaran hanya untuk bikin kembali nanti. Nah, kalau bisa habis anggaran bikin kembali lah, ya lebih gampang bikin begitu kan supaya kepeng masuk. Betul-betul ada ya, kalau abal-abal tuh memang begitu sudah. Ya, pikiran abal-abal, hati abal-abal, ya semua abal-abal. Ya nanti kapan kalang lalu hack. Kapan kalang bila Swangi bikin. Kawan kalang hack bilang kata orang bikin. Ada ngomong satu kepala mau. Iya, siap. Oke Bu, kita coba lagi ya putar lagi satu video, broadcast lagi satu video tentang Welora Bu ya. Iya Bu, siap. Oke. Halo guys, jumpa lagi bersama Wali Tunggu dan sekarang kita ada di pantai Desa Welora. Kita ada dua saudara yang jauh dari California, dari Amerika, yang langsung datang ke Desa Welora. Jadi standby terus nonton sampai selesai. Halo Boy. Ya,
jadi itu salah satu tamu yang dari Amerika, dari California, tapi Ya. jauh-jauh sekali. Dia yang tahu dapat informasi dari mana, mungkin dari broadcast yang ada di media sosial, sehingga dia bisa datang ke sana sampai di ujung Wellora. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau sampai dari Amerika yang jauh begitu saja, berarti point of interestnya di Wellora itu sangat hebat. Iya. Tinggal bagaimana masyarakat di sana menata Wellora itu dengan baik, menjadi community development dari sisi tourism, kemudian prasarana yang ada, masyarakat di sana harus belajar mengedukasi diri dengan budaya-budaya di luar negeri. Jadi misalnya kalau itu harus belajar berbahasa yang baik, edukasi yang baik tentang latar belakang budaya, sehingga orang-orang datang mereka merasa diterima di sana. Jadi tidak saja sampai kepada dapat penghargaan API, tapi dari situ juga pemerintah kabupaten harus berbenah diri jauh lebih bagus dari hal-hal yang lain ya, untuk dipersiapkan. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Oke, Boy. Kita kira cukup jelas per sore ini. Ada hal-hal yang nanti kita kira kalau minggu depan sudah tersepakati dengan baik dengan Don dari kabupaten, dari dinas, dari teman-teman tim produksi untuk event award itu, nanti kita akan bisa kali hal-hal yang lebih dalam betul tentang Wellora, karena kita kira ketong kali ini mesti fokus betul ke Wellora kalau akan bisa mendapatkan macam tadi Bu bilang dari California saya bisa datang jauh begitu. Beta jujur for Bu, beta sen tahu, beta sudah dengar memang dari sejak bulan kemarin itu ada Wellora, tapi beta sen pernah tahu secara spesifik lokasi ada di mana. Beta cuma tahu ada di MBD, beta sen tahu di mana. Nanti setelah Bu kontak dengan Pak Sapa kemarin itu, lalu beta mulai coba kali, oh ternyata itu di Kepulauan Babat sana. Jadi ada beta sen tahu nanti ketong. Iya, beta sen tahu, tapi beta cuma lihat video. Maksudnya dia lihat foto, lihat video. Jadi lalu beta kan berteman dengan beliau di Facebook juga. Lalu beta kaget. Beta sudah lihat beliau pergi kelilingi Pulau Dawar itu dengan motor. Lalu beliau posting foto-foto. Ya saya lihat, Ambon juga nggak kalah kok. Saya gitu. Tapi tiba-tiba kemarin itu beta duduk lihat gambar, lihat video, lalu beta klik Wellora, beta wow. Beta kagum, amazing begitu, luar biasa Wellora. Baru kemarin saya beta tahu, beta searching lebih banyak lagi informasi tentang Wellora. Lalu beta pikir why not? Kenapa kita ndak angkat Wellora ya, cerita warung kopi seperti gini, tapi mengedukasi masyarakat untuk mari kita vote dukung anugerah pariwisata ini bagi Maluku kan. Jadi sehingga bukan saja orang tapi juga dampaknya juga bagi Maluku secara umum, kira-kira begitu. Karena sampai sekarang kan masih ada transit di Maluku, ada destinasi wisata yang akan terkoneksi juga. Jadi kira-kira begitu. Ya. Karena dengan banyaknya pulau yang banyak seperti ini, lalu kalau ada satu destinasi yang bisa difokuskan, kita kira itu sesuatu yang baik. Betul. Jadi beta harap nanti Pak Filipus Pak Filipus nanti minggu depan itu bisa dengan teman-teman dari dinas kan, dari kabupaten kan, dari yang terkait dengan API ini bisa kumpul sama-sama, lalu kita bisa cerita lebih spesifik Bu, karena supaya ada hal-hal yang mau macam dong butuh ketemu bantuan juga kali bisa gitu, betul. Jadi mau dong butuh apa, terkait dengan Bu ada di Bali, ada kenal dengan beberapa teman yang mungkin juga bisa nanti atur waktu datang ke sana untuk bisa bikin pelatihan kecil-kecil kah, ya yang gitu-gitu, atau terkait dengan bule Inggris yang ada konten YouTube-nya bisa mengente Wellora kah. kan saya tahu kan gitu betul. Jadi ketua bisa bikin paket pelatihan sekaligus hal-hal yang terkait dengan
Boy punya apa di sana gitu, ada Bali yang memang luar biasa gitu. Nah, ada contoh apa gitu dengan desa wisata bisa datang. So, ada ketemu orang di sini bisa bikin apa? Nah, ada Bu Felix Valen arsitek, ketemu bisa meng-create sesuatu yang apa yang ada di sana gitu, jadi menolong khusus Velora saja dulu. Nanti baru ketemu pikir. Jadi kalau tempat itu bisa betul jadi sebuah destinasi bukan cuma destinasi yang orang mau datang saja, tapi harus jadi destinasi percontohan dalam semua dia punya aspek, masyarakatnya mendapatkan, siapkan, dilatih, betul-betul. Lalu pemerintah harus menunjang dengan semua hal-hal yang menyangkut orang sampai ke sana bagaimana. Nah itu tanggung jawab, bukan tanggung jawab dong. Gitu. Ada sih sebenarnya agen pariwisata umpama dari Bali bisa bikin rute, umpama Bali, Nusa Tenggara, Lombok, Welora, kan itu kan satu kawasan yang dekat, dia bisa bikin perjalanan laut pakai kapal pinisi. Nah, mudah-mudahan Tasya sehat baik, kalau Tasya sehat baik, katanya bisa bilang dia kasih masuk itu sebagai salah satu destinasi yang bisa dikunjungi. Dan menurut beta itu bisa jadi jalur yang baik gitu, sesuai dengan kondisi alam, lingkungan, kita bisa atur rute perjalanan bisa bekerja sama dengan Baronda Maluku, Bung Vander, kemudian mungkin dengan Glenn Watimuri, ya Tasya. Iya, bagus tuh. Jadi itu ada link anak-anak yang komunitas sebenarnya yang apa namanya dong punya kemampuan untuk traveling luar biasa gitu. Jadi semua pakai kemampuan sendiri, mengolah, mengatur, lalu dengan apa yang dong bisa create, dong bisa create dan bikin dengan baik. Jadi kalau sebenarnya ada ide tertentu yang ada, tapi itu semua bilang ide di sini, ide di sini orang tangkap, orang eksekusi akan ketemu. Kita bicara dengan Vander, ya itu kan bisa jadi bentuk trip yang di-create, jadi ada hal-hal yang bisa di-create sebenarnya, dan itu bisa mengajak orang gitu. Dan sebenarnya ada dulu tuh ada program komunitas atau gerakan gitu Bu, yang bawa orang muda dari berbagai tempat datang ke tempat terpencil untuk melatih dan segala macam. Nah itu bisa sebenarnya dipakai untuk menggerakkan. Nah ini cuman kan karena ketong ini pemerintah ya selalu pasif ya, tunggu proyek datang atau cari proyek abal-abal lebih banyak. Jadi saya meng-create di dalam kepala tuh saya ada sesuatu yang mau untuk kemajuan masyarakat gitu. Jadi melihatnya dari sisi yang kita kira ketong kalau bicara gini ketong ya harus bisa berpikir, berkreasi bagaimana masyarakatnya yang hidup gitu, mengalami, merasakan semua aspek dari pembangunan itu. Itu kira gitu, Kapa Boy untuk sementara, ketong punya percakapan sore hari ini. Nanti ketong coba kumpulkan informasi yang lain terkait Velora lagi. Kita coba cek ini Vander beta senta dia pulang dari MBD belum ada kontak dengan dia. Dia ada di Kisar kalau beta yang salah. Nanti kalau dia balik beta cek apakah dia ada punya dokumentasi menyangkut Velora. Kalau ada nanti kita coba collaborate begitu supaya akan bisa menjadi sesuatu. Ya, oke, teman-teman semua. Ya, beta mau kata sepanggal bagi teman-teman semua, jangan lupa vote ya untuk Desa Velora Kabupaten Maluku Barat Daya yang menjadi nominasi dalam penghargaan Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2020 tahun yang kelima. Kita berdoa batas waktu vote-nya sampai 31 Desember 2020 karena untuk dukung Velora. Jangan lupa katong semua dukung Velora Maluku dan Maluku Barat Daya. Bagi para Maluku jangan lupa vote untuk Desa Velora, ada deskripsinya di streaming ini dan juga di streaming yang sebelumnya untuk dukung Desa Velora. Dan juga para Kalwedo jangan lupa dukung Velora untuk penghargaan Anugerah Pesona Indonesia API Award. Kita semua berdoa supaya Kalwedo Velora bisa mendapatkan nominasi tersebut, kemudian bisa mengupgrade diri untuk menjadi destinasi wisata, sekalipun ada event jauh dari pusat kota Ambon, tapi bisa menjadi destinasi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk datang di sana. Ya itu aja sih diskusi terbatas singkat malam hari ini tentang Velora. Tujuannya untuk kita mau promote Velora ya, karena memang narasumbernya berhalangan untuk hadir.
Tapi kita menepati janji kita karena ini beta itu punya integritas, sekalipun narasumber dah hadir, kita tetap harus hadir, kita berpegang apa yang kita ucapkan, kita harus hadir. Yaitu, Bung, terima kasih. Ya, ya dari beta, beta bangga sebagai orang Maluku, beta bangga sebagai anak Maluku, beta bangga dilahirkan dan dibesarkan di Maluku. For beta, tempat ini kaya dengan banyak hal, kaya dengan sumber daya manusianya, sumber daya alam, kaya dengan hal-hal yang bisa dibicarakan dengan kata-kata. Itu karena beta cukup keliling ya kemana-mana gitu. Memang belum semua tempat di Maluku pulau-pulau beta kunjungi, tapi beta menemukan hal yang luar biasa. Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa Maluku punya banyak hal. Maluku kalau mau ke depan baik, maka jangan tunggu pemerintah. Ya, mulai dari yang terbawa macam seperti sekarang Wailora, ketika ada ikut anugerah pesona Indonesia ini mestinya mendorong semua ketoran, bukan cuma orang MBD saja, ya, bukan cuma orang Wailora saja, tapi semua ketoran untuk bagaimana memikirkan mengembangkan tempat itu menjadi tempat yang sungguh-sungguh bukan indah saja, tapi tempat yang punya nilai, tempat yang punya hal-hal yang luar biasa yang bisa mengangkat harkat martabat orang yang ada di setempat, bahwa mereka bukan cuma orang yang tinggal dan menikmati alamnya sendiri, tapi banyak orang di tempat lain di dunia pun bisa dapat menikmati alam itu. Beta kira itu dari beta, dan potensi besar ini saya akan jadi apa-apa kalau di dalam kepala otak dan di dalam hati yang ada cuma abal-abal, ya, pikir diri sendiri, ya. Jadi mari otak dan hati itu lakukan kebenaran. Bukan cukup bikin baik saja, harus bikin baik di dalam kebenaran, supaya kebenaran itu membuahkan kebenaran yang lain dan membuahkan kebaikan bagi banyak orang yang ada di sekitar kelompok hidup, khususnya masyarakat Maluku, dan terlebih khusus nanti yang kita lagi bicarakan Wailora. Semoga waktu berikut teman-teman yang mau hadir sebenarnya sama-sama itu mereka bisa hadir, kita bisa memikirkan kelanjutan dari apa yang menjadi program, dan bisa lihat Wailora lebih jauh begitu. Ya. Kita kira itu dari beta saja, Boy, untuk sore hari ini. Mungkin ada satu dua hal dari Boy mau tambah ketong terakhir. Yang jelas itu jangan lupa vote. Nanti kita akan kasih linknya semua lagi. Jangan lupa vote for Wailora. Ya, beta pikir sudah cukup. Beta tutup percakapan 1 jam ini dengan video Wailora, sekaligus juga video pengumuman dari Kepala Dinas Pariwisata yang ada di sana, masyarakat Wailora. Oke. Ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikut. Amatu. Amatu. Tuhan berkati semua. Ya. Bumi Kawidu. Itulah julukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Kabupaten yang terletak di garda terdepan karena berbatasan dengan negara DST dan negara Australia ini, memiliki sejumlah destinasi wisata yang sangat menarik untuk wisata bahari yang terdapat di Desa Wailora, Kecamatan Wailora. Keindahan alam Wailora yang eksotis dengan beraneka ragam biota laut seperti terumbu karang, dan berbagai jenis ikan semakin menambah pesona keindahan laut Wailora, sehingga Wailora terpilih sebagai salah satu dari 10 nominasi destinasi baru Anugerah Pesona Indonesia Award 2020. Keindahan laut Wailora ibarat taman surga yang memanjakan mata setiap pengunjung dan enggan beranjak dari Wailora. Kami Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mendukung Wailora sebagai nominasi destinasi baru Anugerah Pesona Indonesia Award 2020 kategori destinasi baru terpopuler. Kalweo. Mari dukung Wailora sebagai nominasi baru Anugerah Pesona Indonesia Award 2020
nominasi baru terpopuler. Bang Wino.